Pengaruh fase bulan terhadap perilaku binatang. Kalian tahu gak guys, bulan yang sering kita lihat dengan cahayanya yang indah ternyata berpengaruh sama perilaku binatang. Wah, masa sih? Tapi sebelumnya, kita simak dulu yuk fase yang harus dialami si bulan ini. Ternyata guys, si bulan cantik ini harus ngalamin 8 fase atau perubahan dalam hidupnya. Yang pertama, fase bulan baru atau new moon. Pada fase ini, bulan tidak menerima cahaya dari matahari sama sekali. Akibatnya, bulan berwarna gelap dan menjadi tak terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari pertama, yakni ketika bulan berada pada posisi 0 derajat. Kedua adalah fase sabit muda atau waxing crescent. Pada fase sabit muda, kurang dari setengah bagian dari bulan terkena pantulan sinar matahari. Fase ini terjadi pada hari keempat, yaitu ketika bulan berada pada posisi 45 derajat. Jika dilihat dari bumi, bulan akan nampak melengkung seperti sabit. Ketiga, bulan akan mengalami fase kuartal pertama atau first quarter. Fase kuartal pertama terjadi pada hari ke-8, ketika bulan berada pada posisi 90 derajat. Pada fase ini, dari bumi bulan terlihat berbentuk setengah lingkaran. Keempat adalah fase cembung awal atau waxing gibbous. Fase ini ditandai dengan setengah bagian bulan mulai tampak lebih besar dari fase kuartal pertama. Fase yang juga disebut waxing gibbous ini terjadi pada hari ke-11, yaitu ketika bulan berada pada posisi 135 derajat. Dari bumi, bulan akan terlihat seperti cakram yang biasa disebut dengan bulan cembung. Kelima adalah fase bulan purnama atau full moon. Pada fase bulan purnama, atau yang juga dikenal dengan full moon, terjadi pada hari ke-14 ketika bulan berada pada posisi 180 derajat. Pada fase ini, bulan berada pada sisi yang berlawanan dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari terpantul ke bulan sepenuhnya. Pada fase full moon ini, bulan terlihat seperti lingkaran penuh yang bisa kita sebut dengan bulan purnama. Keenam, bulan mengalami fase cembung akhir atau disebut juga waning gibbous. Pada fase ini, bulan akan tampak sedikit mengecil dari fase bulan penuh. Fase cembung akhir atau waning gibbous terjadi di hari ke-17, yakni ketika bulan berada pada posisi 225 derajat. Jika dilihat dari bumi, penampakannya mulai berubah kembali seperti cakram atau bulan cembung. Fase ke-7 adalah kuartal ketiga atau third quarter. Pada fase kuartal ketiga, bulan kembali terlihat setengah bagian. Pada fase kuartal ketiga, bulan kembali terlihat setengah bagian. Fase ini terjadi pada hari ke-21, tepatnya ketika bulan berada tepat pada posisi 270 derajat. Adapun penampakannya sama seperti bulan pada fase kuartal pertama atau first quarter. Fase ke-8 adalah fase sabit tua atau disebut waning crescent. Nah, pada fase terakhir ini, hanya sebagian kecil dari bulan yang terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-25, ketika bulan berada pada posisi 315 derajat. Pada fase ini, bulan berbentuk sabit sebelum akhirnya kembali lagi ke fase awal, yaitu fase bulan baru atau new moon. Oke gitu ya guys, fase-fase yang harus dialami si bulan cantik. Sekarang saatnya kita lihat, binatang apa saja sih yang perilakunya terpengaruh terhadap fase bulan? Yuk kita simak sama-sama. Jangan-jangan binatang peliharaan kalian juga terpengaruh. Yang pertama adalah musang. Perubahan perilaku buang air pada musang. Musang Eropa cenderung lebih sering mengangkat kaki mereka saat buang air kecil selama fase bulan baru daripada saat fase bulan purnama. Musang menggunakan gerakan ini untuk menandai wilayahnya, terutama ketika mereka bersiap-siap untuk kawin. Mengutip dari Life Science, fase bulan baru tampaknya menjadi waktu yang tepat untuk kawin.
Para ilmuwan menyimpulkan bahwa kegelapan yang meningkat memberikan perlindungan bagi pasangan musang dari predator yang mengintai. Pasangan musang bisa memakan waktu hingga 90 menit untuk kawin, dan tentunya waktu ini membuat mereka menjadi target yang lebih rentan. Maka, meskipun pola kencing mungkin tampak seperti kebiasaan yang unik, tampaknya pola ini memiliki alasan ilmiah sebagai pertahanan diri. Kedua adalah karang laut. Karang mengalami seks yang lebih tinggi pada malam yang diterangi cahaya bulan setiap bulan Desember. Karang dilepas pantai Australia di saat yang bersamaan melakukan pelepasan sel telur dan sperma yang paling masif di bumi. Sementara berbagai faktor lingkungan memungkinkan bekerja sama untuk memicu peristiwa tersebut, termasuk suhu, salinitas, dan ketersediaan makanan. Para peneliti telah menemukan bahwa tingkat cahaya bulan tampaknya memainkan peran utama di sini. Diyakini bahwa perilaku seks masif para karang selalu terjadi pada atau dekat bulan purnama. Dengan menyesuaikan proses pembuahan, karang meningkatkan kemungkinan sperma yang mengambang bebas akan bersentuhan dan membuahi sel telur. Ratusan spesies karang melakukan hal ini di seluruh dunia, tetapi peristiwa di Danau Hilir Australia adalah yang terbesar. Terlihat dari pantai sebagai gumpalan merah muda bergelombang. Ketiga, hewan peliharaan yang sering terluka. Kucing dan anjing tampaknya lebih agresif dan mudah terluka selama bulan purnama. Berdasarkan penelitian Life Science menemukan peningkatan 23% kunjungan kucing dan 28% peningkatan kunjungan anjing ke ruang gawat darurat pada malam-malam ketika bulan purnama. Para peneliti tidak dapat menentukan mengapa tepatnya perilaku hewan peliharaan menjadi lebih genting selama waktu ini. Tetapi mereka yakin bahwa hal ini diakibatkan hewan peliharaan menghabiskan lebih banyak waktu di luar pada malam hari ketika bulan lebih terang. Keempat, singa yang berburu pada siang hari. Singa dikenal sebagai pemburu terbaik pada malam hari. Tetapi terkadang singa akan membunuh pada waktu siang hari, terutama setelah bulan purnama. Penelitian telah menunjukkan bahwa singa mengkonsumsi lebih sedikit makanan selama malam bulan purnama, yang mungkin dikarenakan mangsa kurang aktif selama waktu ini. Dikarenakan pada malam hari singa berburu lebih lambat, maka pada siang hari singa lebih agresif untuk berburu setelah malam yang sangat terang. Studi lain yang diterbitkan pada tahun 2011 dalam jurnal PLOS ONE menemukan bahwa singa Afrika lebih mungkin menyerang dan membunuh manusia pada hari-hari setelah bulan purnama. Fenomena ini kemungkinan disebabkan oleh kesenjangan kegelapan antara matahari terbenam dan bulan terbit yang terjadi pada hari-hari setelah bulan purnama. Selama malam yang gelap ini, lebih banyak orang yang kemungkinan masih berada di luar rumah, yang membuat para peneliti menduga menjadi penyebab terjadinya pertemuan singa dengan manusia. Yang terakhir adalah kalajengking. Kalajengking akan berubah warna menjadi biru di bawah sinar bulan. Ini disebabkan sinar ultraviolet dari cahaya bulan bereaksi dengan protein dalam tubuh kalajengking yang membuat mereka bersinar dalam gelap. Hewan berkaki 8 ini bereaksi terhadap cahaya layaknya reaksi tubuh manusia yang memerah ketika terpapar dengan sinar matahari. Kalajengking cenderung lebih aktif selama fase bulan baru dan mencari perlindungan di akhir siklus bulan. Oke, sampai di sini dulu ya guys informasi dari kami. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami lebih bisa berkembang lagi. Sampai jumpa dan terima kasih.